Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua sekalian begitu banyak nikmat karunia, taufik dan petunjuknya, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih dapat melaksanakan aktivitas sekaligus kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang melandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang beriman yang hatinya menjadi tentram karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, dengan berzikrullah, dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, menjadi tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita umat Islam, khususnya orang-orang yang beriman, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikrullah. Dengan berzikrullah ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan khususnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Begitu banyak perintah-perintah zikir yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat suci Al-Qur'an, sehingga zikir ini dijadikan media bagi para orang-orang yang beriman dalam menghadapi begitu banyak ujian dan rintangan. Memang menurut bahasa, zikir adalah mengingat atau menyebut asma Allah. Namun pada hakikatnya zikir tersebut tidak hanya mengucapkan, tidak hanya menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala telah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu dalam menghadapi begitu banyak rintangan dan cobaan ketika berdakwah kepada umat-umatnya. Namun sesungguhnya zikir ini memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah zikir dengan menggunakan lisan. Yang kedua, zikir dengan menggunakan akal pikiran. Dan yang ketiga, berzikir dengan menggunakan perbuatan. Nah, dengan ketiga hal inilah umat Islam, khususnya orang-orang beriman, akan menguatkan keimanan mereka dan memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya dengan melakukan 3 hal zikir tersebut. Jikalau hanya menggunakan zikir lisan, para nabi-nabi terdahulu menjadikan zikir lisan ini untuk menenangkan hati mereka. Pada zaman Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala
umatnya tidak mau mengikuti apa yang beliau perintahkan. Lalu beliau pergi dari negeri Irak menggunakan perahu besar. Dan ketika di tengah laut perahu tersebut tidak dapat berjalan, maka dilakukan sebuah undian. Barang siapa yang tersebut namanya 3 kali, maka dialah yang akan dilemparkan ke laut tersebut. Dan ketika ketiga kali undian tersebut dilakukan, tersebutlah nama Yunus alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Yunus dilemparkan ke lautan dan beliau langsung dimakan oleh ikan besar, maka yang terjadi dalam perut ikan tersebut adalah Nabi Yunus alaihissalam hanya melakukan zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bil lisan. Dan zikir beliau yang terkenal hingga saat ini adalah La ilaha illa anta inni kuntu subhanaka minadz zalimin. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, jamaah pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam selama 40 hari 40 malam berada dalam perut ikan, hanya melakukan zikrullah bil lisan, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, sehingga memberikan ketenangan dalam hati beliau ketika berada dalam kegelapan dalam perut ikan tersebut. Dan setelah 40 hari 40 malam berada dalam perut ikan, Allah Subhanahu wa taala keluarkan beliau Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan dalam kondisi yang sehat walafiat. Zikir tersebutlah, zikir lisan itulah yang menjadikan hati Nabi Yunus alaihissalam menjadi tentram, tenang ketika berada dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Jamaah pemirsa Zakat TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir lisan ini pun sangat membantu bagi orang-orang yang beriman dalam menghadapi begitu banyak cobaan-cobaan dan godaan. Pernah sahabat Abu Bakar As-Siddiq melakukan begitu banyak zikrullah, menyebut kalimat Allahu Akbar sampai ribuan kali, sehingga dari dalam dadanya keluar seekor burung yang berbulu hampir rontok semua. Sehingga para sahabat lain bertanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa burung tersebut keluar dari dalam tubuhmu dalam kondisi sebagian bulunya yang rontok?" Ketika ditanya burung tersebut bahwa burung itu adalah jelmaan dari hawa nafsu yang ada dalam diri Abu Bakar As-Siddiq. Untuk itu, dengan zikir-zikir lisan tersebutlah para nabi-nabi terdahulu, para orang-orang yang beriman, orang soleh terdahulu menjadikan zikir bil lisan sebagai tameng, sebagai pelindung bagi kehidupannya di dunia dan juga untuk bekalnya di akhirat nanti. Nah, pemirsa Zakat TV rahimakumullah, jangan kemana-mana. Nanti pada segmen selanjutnya kita akan berjumpa lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa.
Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 3 hal mengenai zikrullah. Yang pertama, zikir dengan bil lisan yang telah sering kita lakukan, menyebut asma-asma Allah yang akan menjadikan diri kita terbentengi dari perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu setan, dan juga menjadikan hati kita menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir bilisan ini bisa dijadikan benteng bagi orang-orang yang beriman dalam menghadapi godaan-godaan dalam kehidupan dunia. Bagaikan seekor ikan yang ada di tengah laut, walaupun air laut itu asin rasanya, akan tetapi ikan di laut dapat melindungi dirinya sehingga tidak ikut menjadi asin. Begitu pula bagi orang-orang yang beriman yang senantiasa berzikrullah bil lisan, senantiasa bibirnya, lidahnya dibasahi dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan dirinya terbentengi dari godaan-godaan kehidupan dunia. Ketika mungkin kawan-kawan, teman-teman di kantornya melakukan tindakan-tindakan korupsi, dengan berzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mampu membentengi dirinya dari perbuatan tersebut, walaupun dia akan menjadi musuh bagi teman-temannya. Nah, pemirsa Zakat TV rahimakumullah, semoga dengan zikir bilisan ini kita mau melaksanakannya seperti yang dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu dan orang-orang soleh. Selanjutnya, pemirsa Zakat TV rahimakumullah, zikir yang kedua dapat dilakukan dengan akal pikiran. Selain lidah kita selalu terbasahi dengan kalimat-kalimat memuji asma Allah Subhanahu wa taala, kita pun dapat berzikrullah, mengingat Allah dengan menggunakan akal pikiran yang kita miliki. Kemampuan seseorang dalam hal intelektual, dalam hal kognitif dapat dimanfaatkan di jalur yang benar, di jalur sesuai syariat agama Islam. Banyak sekali cendekiawan-cendekiawan muslim terdahulu selain senantiasa berzikrullah dengan lisannya, mereka pun dengan akal pikiran yang pintar, yang cerdas, mereka menulis buku-buku tentang agama Islam. Begitu banyak kajian-kajian, tulisan-tulisan yang mereka buat untuk kemaslahatan umat Islam yang akan datang. Para ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa-masa sahabat Nabi, pada masa-masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Ayyubiyah, yang semuanya itu memiliki kepandaian dalam berpikir, mereka pun mencurahkan kepandaian tersebut dalam bentuk tulisan, kitab-kitab yang dijadikan referensi bagi umat Islam ataupun digunakan oleh dunia barat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, dengan lisan dan juga dengan akal pikiran yang mereka miliki, kemampuan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan tulisan-tulisannya, menjadikan orang lain pun ikut mengimani agama Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam literatur kitab dijadikan referensi dalam kehidupan Islam maupun dunia barat. Yang saya hormati pemirsa Zakat TV rahimakumullah, dengan kemampuan akal pikiran yang dimiliki oleh seorang yang beriman akan mampu mengajak orang lain mengimani agama Islam yang mulia. Jadi selain berzikir dengan lisannya, para cendekiawan-cendekiawan muslim pun berzikir dengan akal pikirannya.
Untuk itu hingga saat ini pun para mujadid Islam, pembaharu Islam yang memiliki kemampuan berpikir yang sudah sangat tinggi, mereka masih mau menggali kembali ilmu-ilmu yang telah dituliskan oleh para pendahulunya. Dengan akal pikiran tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Khususnya di negara Indonesia ini sudah memiliki Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang alhamdulillah insya Allah memberikan kontribusi membangun masyarakat Islam Indonesia menjadi lebih baik lagi. Pemirsa Zakat TV rahimakumullah, untuk itu kita sebagai umat Islam mengambil ibrah dari para pendahulu kita yang merupakan cendekiawan muslim yang telah memberikan kontribusinya berzikir kepada Allah melalui ilmu pengetahuannya dituangkan dalam berbagai macam tulisan-tulisan dan kitab-kitab. Kita pun insya Allah mampu melakukan hal tersebut yang akan memberikan kontribusi juga bagi umat Islam, generasi muda, anak-anak kita yang akan datang. Dan selanjutnya zikir yang ketiga dapat kita lakukan dengan amal perbuatan. Selain berzikir bil lisan dengan ucapan, berzikir dengan akal pikiran, kita pun sebagai umat orang-orang yang beriman harus mampu melakukan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan. Sebatas mana kemampuan kita sebagai orang Islam, kita keluarkan dengan maksimal mungkin. Mungkin bagi orang-orang Islam yang memiliki harta, yang memiliki kelebihan, dapat berzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan infak, sedekah, zakat, wakaf dan lain-lainnya untuk kemaslahatan umat Islam seluruhnya. Nah, pemirsa Zakat TV rahimakumullah, 3 hal tersebutlah: berzikir dengan lisan, berzikir dengan akal pikiran, dan berzikir dengan amal perbuatan akan menjadikan umat Islam lebih baik lagi. Pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan berjumpa lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV rahimakumullah, begitu banyak memang dalam kehidupan kita cobaan-cobaan, rintangan-rintangan dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, dan juga lebih besar lagi itu kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun insya Allah dengan satu solusi, jalan keluar yang paling baik bagi orang yang beriman dalam menghadapi rintangan dan cobaan adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala bil lisan, mudah-mudahan kita menjadikan hati lebih tenang lagi dalam menghadapi begitu banyak rintangan dan cobaan. Lalu dengan berzikrullah melalui akal pikiran yang kita miliki, kita tuangkan dalam bentuk tulisan-tulisan, kita tuangkan dalam berbentuk kitab-kitab
yang dijadikan referensi untuk umat Islam generasi berikutnya, mudah-mudahan menjadikan umat Islam lebih maju lagi ke depannya dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, agama maupun ilmu keduniaan. Dan juga dengan berzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan, dengan harta, dengan tenaga yang kita miliki, mudah-mudahan harta kita yang kita gunakan untuk infak, sedekah, wakaf, zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam lebih baik dalam kehidupan sosialnya. Dan juga sebagian orang berzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika tidak memiliki harta benda, berzikir kepada Allah dengan tenaganya, yaitu mau membantu pembangunan tempat-tempat ibadah umat Islam, masjid, madrasah, pondok pesantren, musola, dan majlis-majlis taklim dapat dilakukan dengan tenaganya. Dan juga dengan tenaga juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti membersihkan tempat ibadah, membersihkan lingkungan warga sekitar, sehingga menjadikan umat Islam umat yang memberikan manfaat bagi orang lain dengan berbagai macam cara, bisa dengan hartanya, bisa dengan tenaganya, dan bisa dengan akal pikirannya, dan juga bisa dengan lisannya, yaitu mendoakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya pemirsa Zakat TV di manapun Anda berada, mudah-mudahan dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan akal pikirannya, dan juga dengan amal perbuatannya, menjadikan kita orang-orang beriman yang patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan kontribusi yang besar bagi umat Islam di sekitar kita. Untuk itu, marilah mulai saat ini sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kepada diri kita masing-masing, kepada orang tua, kita tularkan juga, kita ajarkan kepada putra-putri kita agar menjadikan mereka generasi Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat Allah dengan 3 hal tersebut. Mengingat Allah dengan lisan, mengingat Allah dengan akal pikiran, dan mengingat Allah dengan amal perbuatannya. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala aktivitas kita, perbuatan kita, lisan kita, akal pikiran kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang beriman yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al talamizana min ahlil ilmi, min ahlil ibadah, min ahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, min ahlil birrul walidain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina abwabal ilmi wa zayyina bil akhirati hasanati wal hilmi. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Zakat TV rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan bagi para jamaah pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.